Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi berhitung minggu kedua. Pada minggu kedua kali ini, kita akan belajar bersama tentang bab ukuran metrik. Pada bab ukuran metrik, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah satuan ukuran panjang, satuan ukuran berat, satuan ukuran luas, satuan isi volume, satuan waktu, dan satuan jarak. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai 6 materi tersebut. Yang pertama adalah satuan panjang. Satuan panjang yang sering kita lihat yang sering kita dengar adalah meter, sentimeter. Nah, mereka itu adalah satuan panjang. Pasti kalian pernah belajar yang namanya satuan panjang yang biasa digambarkan menggunakan tangga faktor kalau nggak salah namanya, yang dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau kita gambarkan adalah sebagai berikut. Ya. Setiap turun satu tangga dikali 10. Dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Nah, contohnya sebagai berikut. 1 km 10 hektometer. Karena turun satu tangga 1 km 1000 meter, dikarenakan turun 3 tangga berarti dikali 1000. Nah, contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, 25 km sama dengan berapa meter, sama dengan berapa hektometer, sama dengan berapa sentimeter. Soal yang kedua, mengerjakan satuan panjang tersebut dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada 0,5 km ditambah 65 dekameter dikurangi 250 cm sama dengan berapa meter. Perlu diingat, di gontor itu yang namanya cara itu penting, sangat penting. Setiap cara ada nilainya. Semakin panjang cara tersebut, semakin besar poin tersebut. Jadi hasil bukan yang utama. Cara lebih penting. Di sini ada 25 km dijadikan meter, dikarenakan turun 3 tangga berarti dikali 1000, yang mana hasilnya 25.000 meter. Terus 25 km dikali 10 jadi hasilnya 250 hektometer. Begitu juga dengan yang kilometer dibikin sentimeter, itu turun 5 tangga berarti dikali 100.000, yang mana hasilnya jadi 2.500.000. Nah, untuk soal yang kedua, dikarenakan mereka adalah penjumlahan dan pengurangan, maka kita harus menyamakan satuannya. Dikarenakan di sini ditanyakan meter, berarti semuanya harus dijadikan meter. Ini dijadikan meter jadi 500 meter, 265 diameter dijadiin meter jadi 650. Yang sentimeter karena naik 2 tangga berarti dibagi 100 jadi hasilnya 2,5 meter. Dijumlah hasilnya 1152,5 meter. Lanjut ke satuan berat. Satuan berat sama satuan panjang itu sama, berbentuk hampir sama. Bedanya kalau satuan panjang itu meter, kalau satuan berat itu gram. Nah, seperti yang kita lihat. Di sini hektogram sama dengan ons.
yang sering kita ketahui. Jadi 1 ons sama dengan 0,1 kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, kalau satuan berat itu ada tambahannya, yaitu ton, kuintal, dan pon. Nah, di catatan, 1 ton sama dengan 1000 kilo, 1 kuintal 100 kilo. Begitu juga kelipatannya. Nah, 1 pons itu sama dengan 500 gram, sama dengan 5 ons, sama dengan 0,5 kilo. Jadi pon itu satuan sendiri, tidak masuk ke tangga faktor, melainkan 1 pon itu 500 gram. 500 gram atau 5 ons. Jadi hampir mirip ons, tapi dia 5,5 kilo. Berarti mungkin sekitar di sini ya. Nah, di tengah-tengah sini. Kita menuju ke contoh soal. Nah, contoh soalnya sama. 250 kg, berapa ton, berapa ons, dan berapa kuintal. Yang kedua, soal yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk yang soal pertama sama, kita lihat dia dari kuintal, dari kilogram ke ton itu 3 tangga, perbedaannya berarti naik 3 tangga, berarti dibagi 1000. Ke ons turun 1 tangga, berarti dikali 10. Ke kuintal naik 2 tangga, berarti dibagi 100. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya 2,5 ton, 250 kilogram ya, maaf nih salah, kilogram sama dengan 0,25 ton, 250 kilogram sama dengan 2500 ons, dan sebanding dengan 2,5 kuintal. KW ini kuintal. Nah, untuk soal yang kedua, untuk soal 2 kita samakan dulu satuannya. Karena yang dia tanyakan ons, berarti kita samakan dulu 5 kg berarti 50 ons. 65 dikagram berarti 6,5 ons dibagi 10 karena satu tangga. 250 gram dikarenakan dia naik 2 tangga berarti dibagi 100. Jadi 2,5 ons. Hasilnya 54 ons. Setelah 50 ditambah 6,5 dikurangi 2,5. Oke, berikutnya adalah satuan luas. Satuan luas yaitu kita yang sering kenal dengan meter persegi. Nah, itu ada persegi. Nah, yang mana dia adalah luas. Atau yang bisa digambarkan dengan pangkat 2. Urutan tangganya sama, cuma mereka punya pangkat 2, yang mana artinya setiap turun 1 tangga itu dikali 100, sedangkan setiap naik 1 tangga dibagi 100, bukan 10 tapi 100, dikarenakan mereka adalah meter persegi. Nah, ini contohnya. Jadi 1 kilometer persegi sama dengan 1 juta meter persegi, dikarenakan dia turun 3 tangga, setiap tangganya itu 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti 1 juta. Nah, ini adalah contohnya. Kita ke contoh soal. 200 desimeter persegi ditambah 0,7 km persegi ditambah 1 hektometer persegi sama dengan berapa dekameter persegi. Nah, penjelasannya sama. Kita samakan dulu satuannya. Bisa seperti yang soalnya sebelumnya, bisa juga seperti ini cara mengerjakannya. Kalau yang itu ke samping, kalau yang ini ke bawah. 200 desimeter persegi dibikin dekameter persegi, naik 2 tangga berarti dibagi 10.000. Nah, dibagi 10.000, 200 dibagi 10.000 hasilnya 0,7 dikali 10.000 karena turun 2 tangga jadi 7.000. Ya 1 hektometer dikali karena turun 1 tangga dikali 100.
Hasilnya 7100,02 dekameter persegi. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu satuan isi atau volume. Nah, satuan isi atau volume ini seperti biasanya kalau kita mengukur volume itu dengan menggunakan satuan kubik ya, seperti yang dibangun ruang, maka tangga faktornya juga menggunakan satuan kubik, atau yang bisa kita lihat dengan pangkat 3, km kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Setiap turun satu tangga dikali 1000 dikarenakan dia kubik. Setiap naik satu tangga dibagi 1000 juga dikarenakan dia kubik. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwasanya ada satuan lain, ada persamaan yang mana hubungan antara satuan liter atau yang bisa L, meter kubik dan setre. Nah, sebagai berikut. Ada 1 kilometer setre sama dengan 1 dekameter kubik. Berarti 1 KS itu setara di sini. 1 KS itu di sini. Kita bayangin aja ya, 1 KS di sini. 1 KS. Nah, sama dengan 1000 meter kubik karena turun satu tangga. Nah, tapi dia di sini. 1 kiloliter. 1 kiloliter sama dengan 1 setre sama dengan 1 meter. Berarti 1 kiloliter itu berarti di sini. Dikarenakan dia sama dengan 1 meter kubik ya, berarti 1 kiloliter di sini ya, 1 kiloliter. 1 setre juga di sini, 1 rata. Nah, terus 1 liter. 1 liter sama dengan 1 meter setre sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti 1 liter itu di sini. Berarti kalau 1 meter persegi berapa liter? 1 meter persegi sama dengan 1000 liter. Tuh. Kalau mililiter setara dengan sini. Kita gambarin aja. Kita samain. Nah, ini sebagai catatan. Contoh soal. Nah, contoh soalnya 2 hektometer kubik ditambah 1,7 dekameter kubik ditambah 4.723 meter kubik sama dengan berapa kubik? Soal yang kedua, 0,25 hektometer kubik sama dengan berapa setre sama dengan berapa liter? Soal yang pertama, 2 hektometer kubik. Dari hektometer kubik menjadi meter itu turun 2 tingkat, yang mana dikali 1 juta. 2 dikali 1 juta sama dengan 2 juta. 1,7 dekameter kubik dikarenakan turun 1 tingkat berarti dikali 1000 jadi 1700, karena koma jadi 1700. Nah, ini tetap ya, soalnya tidak di satuannya sudah sama. Nah, terakhir tinggal dijumlahkan saja dan hasilnya 2.006.423 meter kubik. Nah, untuk soal yang kedua, kita ingat tadi posisi setre itu sama dengan meter kubik, setara dengan meter kubik seperti di catatan sebelumnya. 1 setre itu posisinya di meter kubik. Berarti dari hektometer kubik ke meter kubik turun 2 tingkat, berarti dikali 1 juta. Nah, hasilnya 250 setre. Nah, liter itu setara dengan desimeter kalau kita di tangga, yang mana artinya dari hektometer ke desimeter dia turun 3 tangga, dia di bawah meter kubik kan. Berarti dikali 1 miliar ya, dikali 1 miliar dari 0,25 dikali 1 miliar sama dengan 250 juta liter. Oke. Perlu diperhatikan itu, yang mana
1 liter itu 1 setre itu setara dengan meter kubik, liter itu setara dengan desimeter. Oke, kita next selanjutnya yaitu satuan waktu. Nah, kalian pasti sering namanya waktu itu identik dengan jam, menit, detik kan. Nah, di sini ada abad, windu. Nah, satu abad itu ada 100 tahun. Satu windu ada 8 tahun. Satu tahun ada 12 bulan. Satu tahun ada 25 minggu. Satu tahun ada 365 hari. Satu bulan itu 30 hari. Satu minggu 7 hari. Satu hari ada 24 jam. Satu jam ada 60 menit. Satu menit ada 60 detik. Ya, ini pasti kalian sudah tahu ya. Ini cuma sebagai pengulang saja. Contoh soal. Nah, contoh soal pertama. Itu ada satuan jam, menit, detik. Soal yang kedua. Nah, ini ada abad, windu, bulan dibikin menjadi tahun. Oke. Untuk soal yang pertama. Nah, lihat. 2 jam ditambah 4 jam, 2 jam 54 menit 46 detik ditambah 4 jam 45 menit 38 detik. Nah, kita mengerjakan dari yang paling belakang. 46 ditambah 38. Loh, kok hasilnya 24? Kenapa? Coba ayo kenapa? Karena dalam satuan jam itu pakai yang namanya 60 kan. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Di sini 46 ditambah 38 hasil 46 ditambah 38 kan hasilnya 84. Kan kita 84 detik. Kan bingung ya? 84 detik, makanya kita kurangi. Karena kan detik ke menit itu 60, perbandingan 1:60, berarti 84 dikurangi 60 berapa? 24. 60-nya dimasukin ke sini jadi 1. Jadi di sini ada 55 menit ditambah 45 menit. Hasilnya 100 menit. 100 menit dikurangin 60 menit untuk dijadikan ke jam. Berarti hasilnya 40. Nah, di sini jadi 3 jam. 3 ditambah 4 sama dengan 7 jam. Jadi ini hasilnya. Makanya kenapa hasilnya bisa 24? Karena itu setiap setelah dijumlah kita kurangin 60 soalnya mereka melebihi satuannya. Nah, untuk soal yang kedua. Soal kedua sama seperti soal-soal sebelumnya yang mana kita harus menyamakan satuannya. Setengah abad dibikin tahun, dibikin tahun, bulan dibikin tahun. Nah, setengah abad dikali 100 karena jadi 50, setengah abad itu 50 tahun, 4 windu dikali 8 jadi 32 tahun. Nah, ini dibagi 12 karena satuannya itu 1 tahun 12 bulan. Nah, kalau ini ditanya bulan berarti dibagi 12. Jadi hasilnya 2,5 tahun. Dijumlah totalnya 84,5 tahun. Ya. Satuan jumlah. Nah, satuan jumlah ini biasanya kita buat barang ya. Nah, 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 gross itu 12 lusin sama dengan 144 buah. 1 kodi sama dengan 20 buah. 1 rim, nah ini khusus buat satuan kertas. 1 rim sama dengan 500 lembar buat satuan kertas. Lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah setengah gross ditambah 4 kodi ditambah 30 lusin sama dengan berapa buah? Seperti soal-soal sebelumnya. Nah, kita samakan dulu satuannya. Setengah gross berarti dikali 144 sama dengan 72 buah. 4 kodi dikali 20 jadi 80. 30 sin dikali 12 sama dengan 360 buah. Di total hasilnya 512 buah.
itu merupakan satu ukuran metrik. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Semangat belajar, tetap semangat. Makan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!